نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk menghadiri majelis ilmu seperti ini. Majelis yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita jalan menuju surga. Majelis yang dengannya menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk duduk di majelis ini. Majelis yang menjadi tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar supaya derajat kita diangkat di dunia maupun di akhirat nantinya. Maka ini merupakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur akan nikmat seperti ini. Apalagi kalau kita mengingat tentang ilmu, Masya Allah, tentang warisan ini, warisan yang pernah terlupakan oleh orang-orang yang hidup, yang di situ masih ada para sahabat. Jadi kita masih ingat jelas tentang kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau berteriak di pasar kemudian berkata, "Mengapa kalian masih di sini? Sementara warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi-bagikan di masjidnya." Ya kan? Setelah para sahabat ini atau orang-orang yang ada di pasar ini pergi ke masjid dan kembali lagi, kemudian mereka pun berkata kepada Abu Hurairah bahwasanya mereka tidak menemukan sesuatu yang dibagi-bagikan berupa warisan. Hanya saja mereka lihat adalah orang-orang yang mudzakarah, orang-orang yang saling mengingatkan dalam kebaikan, orang-orang yang bermajelis membaca Al-Quran. Namun perhatikan apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau katakan itulah warisan Nabi. Perhatikan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Zaman ketika masih hidup para sahabat, tetapi makna kata warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah mulai pudar, terlupakan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lama mengatakan kepada mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innal anbiya lam yuwarrithu dinara wala dirhama. Innama warratul ilma. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi itu mereka tidak mewarisi dirham, tidak juga dinar. Hanyalah yang mereka warisi adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan ini, maka sungguh dia telah mengambil warisan yang sangat banyak. Makanya kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita bagian dari orang-orang yang mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ya? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas satu tema yang menurut kami sangat penting, apalagi di keadaan-keadaan seperti sekarang ini, yaitu tentang memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tema-tema seperti ini Masya Allah, ini tema-tema yang perlu untuk kita senantiasa ingat. Kenapa? Karena sesuatu yang menentukan antara surga dan nerakanya seseorang itu dilihat dari tauhidnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya membahas tentang tauhid, membahas tentang ibadah, memurnikan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala itu perkara yang sangat penting. Terlebih kita sudah ingat semuanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini untuk apa?
untuk beribadah kepadanya. Allah katakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat dari pemahaman atau kita lihat dari hadits ini, ya kan? Mungkin ada yang akan mengatakan bahwa hadits ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perlu kepada ibadah makhluknya. Ya kan? Karena Allah katakan, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku." Namun perhatikan di ayat setelahnya, Allah Subhanahu wa taala membantah pemikiran-pemikiran seperti ini. Membantah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dicipta atau menciptakan sesuatu, menciptakan makhluk itu agar supaya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala perlu beribadah mereka. Di ayat setelahnya Allah katakan, "Ma uridu minhum min rizki wa ma uridu ayyut'imun." Aku tidak inginkan dari mereka rezeki mereka, dan aku tidak inginkan dari mereka agar supaya mereka memberiku makan. Coba kita lihat sekarang ya, sembahan-sembahan sebagian dari kaum muslimin, Masya Allah. Sesajian mereka, apa yang mereka berikan? Makanan. Ya kan? Apalagi terkadang mereka simpan uang di situ. Uang koin-koin gitu. Makanan-makanan ayam kayak gitu. Mereka simpan di situ. Itu artinya apa? Sembahan yang mereka jadikan tempat untuk meminta, itu ternyata perlu juga sama makan. Tapi perhatikan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Ma uridu minhum min rizki wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak inginkan dari mereka rezeki mereka, dan aku tidak inginkan dari mereka agar supaya mereka memberiku makan. Ini makna yang perlu kita pahami. Makanya kesyirikan itu, pelaku kesyirikan itu orangnya betul-betul jahil. Kenapa? Karena dia mau meminta kepada sesuatu yang perlu juga sebenarnya kepada dia. Coba situ, orang datang ke kuburan, apa yang dikasih? Makanan, sesajian. Artinya apa? Artinya tempat yang dia minta ini ternyata juga apa? Perlu sesuatu dari dia. Ya kan? Sementara Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, aku tidak inginkan dari mereka rezeki. Aku tidak inginkan dari mereka agar supaya mereka memberiku makan. Ini sisi kenapa orang-orang yang melakukan kesyirikan itu merupakan orang-orang yang jahil. Orang-orang yang bodoh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah jelaskan bahwasanya kita diciptakan untuk beribadah. Namun terkadang makna ibadah itu masih samar di antara kita. Makanya sebagian hal, ya kan, yang di situ adalah ibadah, harusnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang kita terjatuh dalam kesyirikan. Kita arahkan dia, serahkan dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak mengerti tentang makna ibadah. Ya kan, tentang makna apa? Ibadah. Kalau begitu apa makna dari ibadah? Ini berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau katakan, al-ibadatu ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal a'mali al-zahira wal batinah. Ibadah itu adalah penamaan yang sangat universal, sangat luas. Ismun jami', nama atau kata sesuatu yang sangat luas. Likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Untuk setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kalau Allah perintah berarti Allah cinta, Allah ridho. Kalau Allah puji sesuatu tersebut berarti Allah cinta, Allah ridho. Ya kan? Likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Pada setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi. Minal aqwali, apakah hal tersebut berupa ucapan, wal a'mali, amalan-amalan, al-zahira wal batinah, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Tapi kalau begitu ibadah itu sangat luas, ya, sangat banyak, ya kan? Karena hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala puji, ya kan?
itu merupakan ibadah. Merupakan ibadah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Ya kan? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu telah berfirman, ud'uni, mintalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka sungguh aku akan mengijabahi, menjawab doa-doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang mereka bersombong dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Ini artinya berdoa adalah ibadah. Ya kan? Kalau Allah perintah berarti Allah cintai. Kalau Allah Subhanahu wa taala perintah berarti Allah ridhoi. Yang seperti ini namanya ibadah. Kapan dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Ini kesyirikan. Makanya di sini kita perlu tahu dari apa? Dari makna ibadah, agar supaya apa? Kita tidak terjatuh dalam hal-hal yang kita anggap itu hal perkara biasa. Padahal itu termasuk dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Banyak jenis-jenis dari kesyirikan, banyak jenis-jenis dari hal-hal yang kita sangka itu biasa, ternyata apa? Itu merupakan apa? Merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau begitu kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah. Kemudian ibadah tadi kita sudah jelaskan bahwa ibadah adalah hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai, ridhoi, berupa amalan-amalan yang nampak, berupa amalan-amalan yang ucapan atau perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menghina atau mengatakan kepada orang-orang yang mereka menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita bukan untuk tujuan tertentu. Allah katakan, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu menyangka bahwasanya mereka itu akan dibiarkan hidup begitu saja? Tanpa perintah, tanpa larangan, dibiarkan saja begitu, ya, seperti al-bahaim, hewan ternak, makan, minum, tidur, kemudian apa lagi? Kemudian seperti itu terus, makan, minum, tidur dan apa? Berkembang biak. Kita dicipta bukan untuk seperti itu. Bukan untuk yang seperti itu, tapi kita dicipta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja kita perlu perhatikan di sini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, itu ibadah apa yang Allah inginkan di sini? Yaitu ibadah sebagaimana yang Allah katakan dalam firman-Nya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar supaya Dia menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik ibadahnya. Kalau begitu, ibadah yang diinginkan di sini bukan hanya sekedar ibadah tanpa tujuan, tanpa ilmu, tapi yang diinginkan di sini adalah ibadah yang paling baiknya. Makanya antum perlu ingat bahwa ibadah yang benar, ibadah yang baik itu apa? Tidak akan terwujud kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memerintahkan kita, kemudian melarang kita pada hal-hal yang terlarang, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita begitu saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk kasih sayangnya kepada kita, Allah utus kepada kita seorang rasul. Rasul yang menjelaskan tujuan dari kita dicipta ini apa? Untuk apa? Rasul yang menjelaskan bahwasanya di sana ada hari ketika
kita nantinya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita. Allah katakan walaqad ba'atna fi kulli ummati rasulah an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Apa tugasnya? An i'budullaha wajtanibut taghut, agar supaya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi at-taghut. Menjauhi apa? At-taghut. Perhatikan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang saja terkadang ada orang-orang yang ketika datang padanya petunjuk Nabi SAW, ada yang mereka menerima, ada yang mereka menolak. Kan? Makanya umat Nabi SAW itu ada dua. Ada umat yang ijabah, yang menjawab dakwah Nabi SAW. Ada umat yang mereka seluruhnya didakwahi. Ini tadi. Di ayat setelahnya Allah katakan walaqad ba'atna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Apa tugasnya? Agar supaya mereka beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi at-taghut. Cuman tadi kita katakan bahwa ada orang-orang yang mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat yang setelahnya Allah katakan faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi ad-dhalalah. Ada di antara mereka ini yang ketika mereka diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi at-taghut, ada di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, berikan petunjuk, wa minhum man haqqat alaihi ad-dhalalah. Dan ada di antara mereka yang yang telah jelas bagi mereka kesesatan. Ini tadi tentang sikap atau keadaan seorang makhluk, seorang hamba ketika mereka mendapatkan petunjuk atau arahan atau dakwah dari nabi-nabi mereka. Ada di antara mereka yang mengambil petunjuk tersebut dan ada di antara mereka yang menolaknya, sehingga Allah katakan faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihimud dhalalah. Ada di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk dan ada di antara mereka yang telah jelas baginya kesesatan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Baik, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang untuk kita agar supaya kita menjauhi at-taghut. Taghut itu dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau katakan kullu ma tajawaza bi al-abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Taghut itu sekarang kan kita sering dengar pemerintah sekarang taghut misalnya Kita sering dengar kalimat-kalimat taghut kayak gitu. Hanya saja apa definisi dari taghut di sini? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan makna dari at-taghut. Beliau katakan kullu ma tajawaza bi al-abdu haddahu. Setiap apa yang seorang hamba itu melampaui batasannya. Min ma'budin, dari sesuatu yang disembah. Au matbu'in, atau sesuatu yang diikuti. Au muta'in, atau sesuatu yang ditaati. Melampaui batas dia. Melampaui batas. Kemudian beliau katakan fattaghut kullu qaumin man yatahakamuna ilaihi ghairallahi. Taghut itu setiap kaum yang orang-orang itu mereka berhukum kepadanya dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ini atau gurunya atau sesuatu itu seorang mengatakan bahwa hal ini halal padahal haram. Murid-muridnya ikuti. Maka ini juga at-taghut namanya. Apalagi beliau katakan au ya'budunahu min dunillah, atau mereka menyembahnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga taghut. Bentuk-bentuk penyembahan banyak Masya Allah. Halus dia. Misalnya kalau dia ketemu sama sebagian kaum muslimin di antara kita Masya Allah,
Kalau ketemu sama gurunya itu kayak tunduk sekali dia. Ya kan? Salamannya bagaimana? Pakai jidat dia. Nah, pakai jidat. Padahal di antara makna dari kalimat wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan hanyalah masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh wa annal masajida, dan sungguh masjid-masjid itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan mengatakan di antara makna dari al-masajid sinalah adalah 7 anggota sujud. Ya kan? 7 anggota sujud. Di antaranya apa? Jidat dan apa? Hidung, tangan, lutut dan apa? Dan kaki. Nah, ini juga perhatikan. Ini di antara apa? Beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuknya nih. Tipis dia kayak gitu. Salaman ya, sama orang sampai tunduk sekali. Tangannya dijidat. Nah, gitu. Padahal jidat kita ini adalah apa? Adalah anggota sujud yang hendaknya, yang harusnya diserahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ada lagi yang sebagian dari kaum muslimin itu, Masya Allah, kalau mereka dapati gurunya sampai sujud mereka. Cium kakinya. Sujud saja di sini apa? Salaman saja menggunakan jidat saja apa? Itu bagian dari apa? Syirikan ya. Padahal itu apa? Adalah anggota sujud yang harus diserahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikan, di antara kaum muslimin ada yang mereka gulu berlebihan dalam apa? Berlebihan dalam memuji atau apa? Taat kepada guru-guru mereka. Sampai apa? Sampai sujud kepada mereka. Ini juga diantara bentuk-bentuk dari kesyirikan. Kemudian beliau juga katakan tentang makna dari at-taghut di sini. Ayat ba'unahu ala ghairi basiratin minallah. Atau mereka mengikutinya di atas selain petunjuk ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan au yuti'unahu fima la ya'lamuna annahu ta'atun lillah. Atau di antara bentuk taghut juga ketika orang-orang taat kepadanya padahal mereka tidak mengetahui bahwasanya orang ini apa? Tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan bahwasanya apa? Karena ada yang kita ketahui bahwasanya apa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati rabbi, fi ma'siyati al-khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk pada apa? Kemaksiatan kepada Al-Khaliq. Perhatikan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tipis dia. Tauhid ibadah ini bentuknya apa? Tipis. Ya kan? Nanti yang kita jelaskan juga apa? Saking tipisnya ini, ya kan? Apa namanya? Perbuatan yang kecil saja di mata manusia itu ternyata bisa menjadikan dia masuk ke dalam neraka. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tadi setelah kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah turunkan kepada kita, utus kepada kita seorang nabi, seorang rasul. Apa tugasnya tadi? Untuk berdakwah, menyampaikan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi. Yang lainnya mesti apa? Ditinggalkan, dijauhi. Kemudian apa lagi tugas dari para nabi ini? Allah katakan di ayat yang lainnya, rusulan mubasysyirin wa mundirin. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Rusulan mubasysyirin wa mundirin. Dan kami telah mengutus seorang rasul, apa tugasnya? Mereka adalah orang-orang yang menyampaikan kabar gembira. Orang-orang yang memberi peringatan agar supaya manusia itu tidak ada lagi alasannya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul. Misalnya mereka katakan, "Ya Allah, saya belum mendapatkan ilmu bahwasanya Engkau yang mesti hanya disembah," gitu. Ya Allah, saya selama di dunia saya tidak tahu bahwa ada kewajiban yang seperti ini. Di sini Allah bantah bahwasanya para rasul itu telah diutus untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan agar supaya manusia itu tidak ada lagi yang beralasan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada lagi yang apa? Mengajukan udur-udurnya. Saya tidak seperti ini, saya seperti ini. Ya kan? Itu tadi di antara bentuk hikmah, keadilan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah perintah kita untuk beribadah, larang kita untuk meninggalkan atau perintah kita untuk meninggalkan kesyirikan, tidak kemudian dibiarkan begitu saja, tidak. Tapi diutus para rasul. Apa tugasnya? Untuk menyampaikan dakwah tauhid. Agar supaya manusia tidak ada lagi yang beralasan bahwa mereka belum tahu, belum mendapatkan ilmu tentang itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini tadi penting. Setelah kita mengetahui hal-hal yang seperti ini, maka kita perlu mengetahui tentang apa? Tentang hak Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Tentang hak Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Agar supaya ibadah kita itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana sebuah hadits yang diriwayatkan oleh atau yang dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau kisahkan kisahnya ketika beliau membonceng atau boncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apakah engkau mengetahui tentang hak Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba? Yang tadi. Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini kita ingin tahu tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mu'adz ditanya, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah?" Qultu, "Allah wa rasuluhu a'lam." Mu'adz mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala yang dan rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian beliau pun mengkhabarkan tentang hak Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Beliau katakan, "Haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a." Hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu agar supaya mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak melakukan kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun. Ya kan? Jadi hak Allah Subhanahu wa taala tadi apa? Kita beribadah kepadanya dan tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Ini yang perlu kita ketahui sebenarnya tentang ayat-ayat yang terkandung padanya at-tauhid. Kalimat-kalimat tauhid atau perintah untuk bertauhid itu pasti ada dua rukun ini. Ada dua rukun ini. Rukun tentang tauhid. Apa itu? An-nafyu wal itsbat. Penafian dan penetapan. Seperti hadits ini. Rasulullah SAW katakan, "Ayya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a." Agar supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini itsbat namanya, penetapan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa la yusyriku bi syai'a. Dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini namanya apa? An-nafi. Ini namanya apa? An-nafyu atau penafian. Taib. Itu hak Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yaitu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW sampaikan lagi tentang hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan haqqul ibad 'ala Allah, dan hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Ini hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab
orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Ya. Kalau makna hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya, itu bukan artinya kita mewajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Memberikan hak-hak kita. Sebagaimana seorang karyawan, kalau dia telah bekerja kepada majikannya, dia punya hak untuk apa? Menerima gaji dari majikannya. Tapi Allah katakan di sini apa? Atau Nabi SAW katakan di sini apa? Wa haqqul ibad 'ala Allah, itu bukan artinya apa? Allah Subhanahu wa taala, atau bukan artinya hamba tersebut mewajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan hak-hak si hamba, bukan. Tapi di sini artinya adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk tidak menghadap orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ini tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Hak yang mesti seorang hamba penuhi. Ya kan? Makanya ketika Mu'adz bin Jabal mendengar berita seperti ini tentang hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau pun bergembira. Kemudian beliau katakan, "Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Wahai utusan Allah Subhanahu wa taala, tidakkah saya sampaikan berita gembira ini kepada manusia? Ya kan? Agar supaya mereka bergembira juga, ya kan? Saya sampaikan berita gembira bahwasanya orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadabnya. Ini berita gembira. Tapi perhatikan apa jawaban dari Rasulullah SAW. Beliau katakan, la tubasyirhum. Jangan engkau sampaikan kepada mereka berita gembira ini. Kenapa? Fayattakilu. Karena nanti mereka akan apa? Bertawakal. Maksudnya apa? Sudahlah. Saya kan tadi sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak melakukan kesyirikan. Ya. Berarti saya sudah ada kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Ini makna dari fayattakilu. Nanti mereka akan apa? Bergampangan, tidak mau lagi beribadah. Dipahami sini? Taib. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah jelas bagi kita tentang perintah dari beribadah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang hak Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya kan? Di sana Masya Allah, ya, ada sebagian dari kaum muslimin yang Masya Allah mungkin dikarenakan kejahilannya, ketidaktahuannya, mereka apa? Datang kepada orang-orang pintar, kepada jin-jin atau kepada dukun-dukun, paranormal, ya kan? Pada orang-orang yang mereka kebiasaan mereka itu adalah menipu, ya kan? Ini bukan manusia belakangan ini yang sampaikan tentang sifat dari para dukun, tapi telah lama datang dari Rasulullah SAW tentang sifat dari mereka. Dan kita bacakan sebuah hadits tentang bagaimana cara kerjanya ini dukun-dukun, ya kan? Bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan berita, ya kan? Di sini dari seorang sahabat bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau katakan, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza qadallahu al-amra fis sama'i darabat al-malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwanin fa idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu lilladzi qala al-haqqu wa huwal aliyul kabir." Baik. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perkara di atas langit, maka para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka karena tunduk kepada firman-Nya. Seakan-akan
rantai yang berada di atas batu besar. Apabila hati mereka telah menjadi stabil, mereka berkata, apa yang difirmankan Rabb kalian? Ya, tentang apa? Tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling besarnya itu malaikat bisa pingsan karena apa? Karena kalamullah. Ya, padahal besar. Kalau kita lihat diri kita, Masya Allah, terkadang kita kalau baca Al-Quran itu ya, seolah-olah tidak ada bekas, tidak ada athar di situ. Padahal malaikat, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besarnya, itu ketika turun seperti ini, ya, didengar kalamullah, langsung apa? Pingsan mereka. Ya, langsung pingsan. Maka di sini kita perlu mengecek hati-hati kita. Ya kan? Kalau hati-hati kita sudah tidak lagi bergerak, tidak memiliki athar pengaruh ketika mendengar kalamullah, itu berarti ada sesuatu yang salah di situ. Kemudian beliau katakan, fayasma'uha mustarikus sam'i wa mustarikus sam'i hakada. Jadi kan beliau jelaskan Sufyan Ats-Tsauri menjelaskan tentang bagaimana itu bentuknya jin-jin yang ada di langit itu mencuri-curi berita untuk disampaikan kepada dukun-dukun, kepada orang-orang pintar. Beliau katakan, apabila difirmankan kepada Rabb kalian, mereka menjawab, apabila hati mereka telah menjadi stabil, mereka berkata, apa yang difirmankan Rabb kalian? Mereka bertanya para malaikat. Mereka menjawab, al-haq, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Kemudian beliau katakan, jin-jin pencuri berita mendengarkannya. Mendengar apa yang tadi telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Mereka bersusun-susun. Ini. Ya. Dari langit pertama, berikutnya, sampai ke langit dunia. Mereka bersusun-susun. Sebagian di atas sebagian yang lainnya. Kemudian beliau katakan mereka mencuri dengar kalimat lalu menyampaikannya kepada yang berada di bawahnya. Bisa jadi jin itu diterjang bintang sebelum menyampaikannya kepada yang di bawahnya. Ya, terkadang ada jin yang curi berita belum sampai kepada orang yang di bawahnya langsung apa? Ya, langsung diterjang oleh bintang. Jadi ini diantara apa? Fungsi dari bintang. Rujul mal lisyayatin. Yang apa? Melempar atau merajam syaitan. Bisa jadi jin itu diterjang bintang sebelum menyampaikannya kepada yang di bawahnya. Kemudian mereka menyampaikan kepada lisan dukun atau tukang sihir. Dan bisa jadi mereka tidak diterjang oleh bintang sehingga dapat menyampaikannya. Kemudian dicampur dengan 100 kebohongan. Maka kalimat yang didengarnya bisa sesuai dengan yang dari langit. Tapi perhatikan di sini, ketika dikatakan di sini, beliau katakan apa? Kemudian para syaitan ini, jin-jin ini, menyampaikan kepada orang-orang yang di bawahnya, kepada jin-jin yang di bawahnya, dari jin yang di bawahnya kemudian disampaikan kepada dukun-dukunnya, antek-anteknya. Nah, dukun ini mereka pun apa? Mencampurnya dengan 100 kebohongan. Dicampur. Mungkin ada satu yang benar. Kemudian satu ini dijadikan apa? Dalil. Itu benar dia, Masya Allah. Tapi ini berarti ada sesuatu di sini ya. Tapi sebelumnya dia benar dia. Dicampur dengan apa? Beratus-ratus kebohongan. Padahal Rasulullah SAW, ini sampai jam berapa kira-kira adzan? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa adzan ini? Ada yang tahu? Adzan jam berapa sini? Sudah masuk? Adzan dulu atau gimana? Fadal. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Din rahimani rahimakumullah. Di sini ketika dijelaskan tentang bagaimana itu jin-jin atau dukun-dukun, mereka mengambil berita dari langit, bahwa ternyata disampaikan di situ bahwa jin-jin ini ternyata ketika menyampaikan berita-berita tersebut, kemudian disampaikan kepada dukun-dukunnya, itu dukun-dukunnya mencampur dengan 100 kebohongan. Yang menjadi keanehan juga, itu Masya Allah di antara kaum muslimin, itu mereka datang kepada orang-orang yang mencampur dengan 100 kebohongan seperti ini. Ya kan? Padahal Rasulullah SAW telah jelaskan tentang ancaman untuk orang-orang yang mendatangi dukun-dukun. Ancaman untuk orang-orang yang mendatangi orang-orang pintar. Rasulullah SAW katakan, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam yuqbal lahu salatun arba'ina yawma. Barang siapa yang mendatangi paranormal, dukun-dukun, kemudian dia bertanya kepadanya tentang sesuatu dan dia benarkan sesuatu tersebut, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Sebagian hadits mengatakan apa? Wahwa kafirun bima unzila ila Muhammad. Dan dia kafir
kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ancaman untuk orang-orang yang mendatangi apa? Dukun-dukun. Dukun-dukun yang telah Rasulullah SAW sifati mereka adalah orang-orang yang mencampurkan apa? Kebenaran dengan 100 kebohongan. Tapi masih didatangi lagi, Masya Allah. Baik kan? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengancam orang-orang yang seperti ini apa? Terima sholat mereka selama 40 hari. Bahkan dikatakan bahwasanya mereka telah mendustakan apa yang telah diutus, apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang perlu kita pahami juga bahwa kesyirikan itu dia tidak memandang seberapa kecil bentuk kesyirikannya. Kapan hal tersebut merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala? Hal-hal yang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tetap Allah Subhanahu wa taala ancam dengan siksa api neraka. Jadi tidak dipandang kecil besarnya, tidak. Tapi kapan hal tersebut merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Dia termasuk dari penghuni neraka. Hal ini sebagaimana datang dalam sebuah hadits dari Tariq ibn Syihab radhiyallahu anhu. Beliau katakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Beliau katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, seorang lelaki masuk ke dalam surga karena seekor lalat. Tipis dia, kecil, sesuatu yang tidak berharga buat kita. Wa dakhalan nara rajulun fi dhubabin. Dan seorang lelaki yang masuk ke dalam neraka disebabkan seekor lalat juga. Perhatikan, kecil saja dia. Seekor lalat saja. Bukan perkara besar, bukan kayak orang seperti kita, potong kambing, potong sapi, ya kan? Potong ayam, ayam putih, ayam hitam, bukan. Tapi ini cuma lalat saja. Kemudian para sahabat bertanya, wa qalu kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Orang masuk ke dalam surga karena seekor lalat, masuk ke dalam neraka karena seekor lalat. Rasulullah SAW pun katakan, qala marra rajulani ala qaumin lahum sonamun la yujawizu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Dua orang lelaki berjalan melewati suatu kaum. Yang kaum ini mereka memiliki sebuah berhala. Tidak ada seorang pun yang boleh melewati berhala ini atau jalan ini sampai dia mau berkurban, menyembelih untuk berhala tersebut dengan sesuatu apapun itu. Qalu li ahadihima, kemudian kaum ini, orang-orang yang penjaga jalan ini, mereka berkata kepada salah satu dari keduanya, qarrib, menyembelihlah kalian, berkurbanlah kalian untuk berhalanya kita ini, berhalanya mereka ini. Qala, laki ini berkata, laisa indi syai'un uqarrib. Saya tidak memiliki sesuatu apapun yang saya bisa gunakan untuk berkurban, untuk disembelih. Ya kan? Tidak ada dia. Tidak ada sapi, tidak ada kambing, tidak ada ayam, tidak ada. Kemudian mereka berkata, qarrib walau dzubaban. Sembelihlah walaupun hanya seekor lalat. Tidak berharga dia. Ya kan? Tidak ada harganya itu lalat. Hewan yang selalu singgah di kotoran. Ya kan? Disuruh disembelih, sembelih walaupun apa? Hanya seekor lalat. Kemudian apa? Faqarraba dzubaba, kemudian dia pun menyembelih seekor lalat. Dia simpan di mana? Di berhala tadi. Ya kan? Fadakhalu sabilahu. Maka orang-orang pun membiarkan dia masuk jalan. Karena dia tadi sudah apa? Sudah menyembelih seekor lalat. Kemudian apa balasannya? Fadakhala an-nar. Maka dia pun masuk ke dalam apa? Ke dalam neraka. Perhatikan, amalannya tidak seberapa. Tipis-tipis dia.
Tapi apa hasilnya? Masuk di dalam neraka. Itu neraka itu. Siksa yang paling ringannya saja yang didapatkan oleh paman Rasulullah SAW. Itu apa? Dipakaikan sendal, baru dipakaikan mendidih langsung kepalanya. Itu yang paling ringannya. Ini orang yang menyembelih dengan seekor lalat, dia berikan kepada berhala-berhala, kuburan-kuburan, seekor lalat saja, itu sudah bisa membuat dia masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena menyembelih, adzabah, itu ibadah. Dan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kapan dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia apa? Syirik. Termasuk dari kesyirikan. Makanya tadi kita katakan bahwasanya apa? Kesyirikan itu tidak memandang besar sedikitnya, kecil besarnya, tidak. Banyak sedikitnya, tidak. Kapan dia serahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal pada hal-hal yang itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, ini syirik. Kayak tadi. Kemudian yang berikutnya, wa qalu lil akhar, kemudian mereka berkata kepada laki yang satunya, qarrib, sembelihlah kamu seekor apapun itu. Qalu ma kuntu la uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Perhatikan, beliau katakan, beliau tidak bilang saya tidak memiliki sesuatu untuk saya sembelihkan, tidak. Tapi kekuatan tauhidnya dia. Kemudian ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, saya tidak akan menyembelih kepada sesuatu apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu karena menyembelih ini ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unuqahu. Maka mereka pun apa? Menyembelih lehernya dan dia pun masuk ke dalam surga. Tipis, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Hanya seekor lalat, tapi bisa menentukan surga dan nerakanya seseorang. Makanya tadi kita katakan bahwasanya apa? Bahwasanya kesyirikan itu tidak memandang besar kecilnya, sedikit banyaknya. Tapi kapan hal tersebut merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, syirkun. Ini kesyirikan. Ya? Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, sebagai penutup kita bacakan sebuah hadits dari Rasulullah SAW tentang orang-orang yang mentahqiq tauhid mereka, mewujudkan tauhid mereka, membuktikan keimanan mereka. Ya? Dalam sebuah hadits dari Abdullah bin Abbas, beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW melihat suatu kaum, dinampakkan suatu kaum, beliau katakan, fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu wan nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulani wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Nabi SAW diperlihatkan, kemudian beliau pun melihat ada seorang nabi yang dia bersama dengan beberapa kelompok, yaitu bersama dengan kelompok-kelompoknya, itu apa namanya? Bersama dengan beberapa orang, ya, sekelompok orang gitu. Ada seorang nabi yang bersama dengan satu orang pengikut. Ada seorang nabi yang sama sekali tidak memiliki apa? Pengikut. Masya Allah, nabi tidak ada pengikutnya. Oh, ya? Kemudian yang berikutnya, Rasulullah SAW pun melihat orang yang sangat banyak, kelompok yang sangat banyak. Ya? Dikatakan bahwa ini adalah Musa bersama kaumnya. Musa bersama kaumnya. Setelah itu datang lagi kaum yang sangat banyak, kelompok yang banyak sekali. Kemudian dia katakan kepada Nabi SAW, ini adalah kaummu, hada qaumuka, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adab. Ini adalah kaummu. Bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Perhatikan. Ini orang-orang yang mentahqiq tauhid mereka, menjaga kemurnian ibadah mereka. Mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ketika Rasulullah SAW pergi, ya, meninggalkan para sahabat pun apa? Mereka berdiskusi, siapa ini orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya, kemudian Rasulullah SAW pun keluar dan menyampaikan kepada mereka. Beliau katakan, humul ladzi la yastarquna
wala yaktawuna wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab ini adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan kei. Kei itu pengobatan dengan api. Ada ya pengobatan dengan api, dan ini adalah cara terakhir untuk berobat, yaitu pengobatan dengan api. Wala yatatayyaruna, dan mereka tidak menganggap sial dengan burung ini burung itu. Kemudian yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Ini bentuk tahqiq dari tauhid. Perwujudan dari apa? Tauhid. Contoh dari orang-orang yang menggunakan tauhidnya. Apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan ibadah kita. Dibangun di atas apa dia? Di atas ilmu kah atau tidak? Kemudian sudah benar tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan? Kemudian ibadah ini ada tidak di situ maksud-maksud lain kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Karena jangan sampai ada di situ masuk tujuan-tujuan lain. Tujuan-tujuan yang dapat menghancurkan amalan kita. Tentang kesyirikan Allah Subhanahu wa taala mengancam nabinya, Allah katakan la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau seandainya engkau melakukan kesyirikan, maka akan hilang seluruh amalan-amalan wahai Muhammad. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mengancam nabinya dengan apa? Akan dihilangkan seluruh amalannya kalau dia melakukan kesyirikan. Kalau gitu, kita perlu perhatikan ibadah kita. Ya, perlu perhatikan ibadah kita, tentang kemurnian ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang kelirunya datangnya dari diri kami pribadi dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.